punya waktu banyak nanti di rumah kerjain ini. Tugas lo adalah cari di bite size semua subjek yang relevan sama yang lo akan tempuh di SBM. Nggak semua ada, karena ekonomi bulan nggak ada. Tapi kalau misalnya lihat di sini ya, di website-nya, tiap ini kan matematika. Terus ini adalah topik-topik yang ada di bite size. Ada arsitektur, ya lo bisa kalau mau lihat mau belajar arsitektur. Di Inggris itu dari SMA udah digolongin kalau emang lo mau belajar arsitektur. Jadi konsep di Inggris tuh gini loh. Lo ikut O-level itu istilah dari ordinary. Diplesetin di Harry Potter jadi O dan jadi O. Nah, O-level itu semua materi ya ada food technology, ada Mandarin, ada ICT itu komputer. Nanti lu mau lulus ujian IGCSE atau O-level itu harus ngambil 7 subjek. Kombinasi apa aja? Math wajib biasanya. Math wajib, science satu wajib, pilih mana? Biologi, fisika, kimia. Terus language satu wajib. Jadi math itu semua harus. Terus science, language sama sosial satu, saya terserah. Jadi diharapkan ketika lu lulus SMA, itu knowledge lu tuh nggak fokus di satu doang. Lu punya science, lu punya language, yang fokus lu nggak boleh. Kalau lu anak Inggris, lu nggak boleh ngambil bahasa Inggris. Di sini bahkan di IGCSE itu ada bahasa Indonesia. Nggak percaya, lu nggak suka? Bahasa Indonesia gimana ada apa? Ini apa terus ngajarin bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu? Sebalik kayak gitu. Oh iya lah. Ngajarin bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia. Jadi mereka anak-anak di sana tuh di lu bukan kayak fokus ke IPA atau IPS, jadi ya macam-macam fokus. Lu pernah iseng sih kalau anak Indonesia boleh nggak ngambil Indonesia? Nggak boleh. Karena soalnya ya gampang banget nih. Gue kasih lihat contoh soal yang bisa lu pada ngangkat soalnya. Kiri banyak. Wah ini situsnya beda lagi nanti. Bukan buat sekarang berbahasnya. Ya ini soal ujiannya tahun 2010 ya soal. Eka punya rumah besar, di rumahnya ada 10 apa ya? Pesawat. Karena Arif tinggal di rumah depan rumah Arif. Untuk menguji mereknya Arif, kalau rumahnya di laut ya berenang. Ya mungkin lo tahu kalau tadi kalau ya buat orang Inggris yang sama kalau misalnya bahasanya gue jadi Perancis. Itu memang ini basic kan. Dia buat kita yang native language ini kesannya kayak ketawa, tapi kalau orang Inggris dan kita belajar bahasa Inggris kayak this is apple, this is an apple, apa gini doang. Oke, gue balik lagi ke sini, balik tugas. Setelah gue ambil contoh selain matematika yang tadi gue ambil adalah sosiologi. Ini buat yang ambil PS. Lihat topiknya. Nanti gue juga akan diskusi sama Pio, apakah topik ini sesuai sama yang diajarin. Tapi biasanya sih, kalau kita dari background dari kampus, kalau kita pakai buku-buku dari kampus, biasanya topik itu emang menurut sesuai. Bite-size juga rutinnya pakai buku-buku textbook di kampus. Yang agak aneh tuh kalau di textbook pakai textbook dari Indonesia, biasanya agak berantakan chapternya. Kayak misalnya yang contoh klasik itu adalah kelas 1 SMA lu belajar fisikanya masih inget kayak bab 1 apa? Laju unit kan, sistem internasional habis itu kinematika kan, laju beraturan kan, laju. Di situ ada lo nurunin dari kecepatan ke percepatan kan. Tapi konsep bahwa kalkulus nurunin ada di matematika kelas 3. Kelas 2 atau enggak ada kalkulus itu kelas 3 kelas 2 eksponen kelas 2. Jadi ya gue ingat banget banyak anak-anak yang kelas 1 SMA yang SMP-nya ngerasa jago banget, pas SMA kesannya bodoh banget. Kok tiba-tiba gue jadi bego dari SMA karena ya babnya berantakan di SMA Indonesia. Jadi saling nggak terkait. Karena itu jadi kita ngerasa kayak kok SMP gue nggak belajar dapat 10 terus, SMA gue kayak nggak tahu apa-apa.
Karena ketika lu belajar nurunin dari kecepatan ke percepatan, lu harus nurunin, lu tanya, misalnya 2x kuadrat, turunin jadi kenapa bisa kayak gitu? Gue tanya dulu, ya pindahin aja pangkatnya ke depan kali ini. Itu sihir apa? what sorcery is this gitu. Nah, tapi kalau kita udah belajar tentang turunan, konsep kecepatan jadi lebih enak dipelajarin. Contoh lagi di biologi, di kelas 2 lo belajar tentang sel kan, sel segala macam. Tapi di genetik itu dipelajarinya di kelas 3. Jadi kayak nggak nyambung, harusnya genetik duluan di kelas 1. Kalau di bidang lain gue nggak terlalu tahu. Yang udah agak mulai agak rapi, gue pikir sih fisika tuh rapi di berguna di. Nah, tugas lo berarti balik ke Excel tadi, terus lu buka bite size, bikin kayak gini. Besok harus jadi, supaya besok itu gue pengen lanjut ke ini ya, ke kolom yang sebelah kanan. Kita akan masukin kolom sebelah kanan. Lihat ada kata lagi kan, internet sources sama textbooks kan. Nah, internet sources enggak internet. Jadi gue masukin, kita akan nyari, bukan gue doang, semua pelatih dan coach ini akan bantu nyari. Artinya kalau misalnya nanti di website bilang, ada situs bagus nih, ya ngomongin tentang stoichiometry, lo masukin udah tahu di mana? Kimia, stoichiometry bagian kanan ya. Terus copy paste di internet sources ya. Nah, kalau misalnya gue pakai buku-buku yang beda, misalnya, kita pakai bukunya, kadang-kadang gue pakai buku Erlangga 2, nggak masalah. Atau gue pakai buku Campbell untuk terangin materi tentang metabolisme. Oke, tulis di situ Campbell, halaman berapa ke berapa. Walaupun kita sumbernya banyak, kesannya kan berantakan kan. Tapi selama Excel tiap orang bisa beda-beda, karena sumber lo beda-beda kan. Nah, tapi gue juga akan kasih sumber yang gue saranin. Nanti di sebelah kanan ada kata week. Kita belum mulai pelajaran, kita pakai ini namanya orientasi supaya nanti belajar enak. Week adalah target lo. Lo nyelesain itu di minggu keberapa? Enak kan ketika lo misalnya, gue cuma mau menyelesaikan aljabar itu di minggu 1, minggu 2. Walaupun di sini topiknya macam-macam, tapi ketika lo balik ke rumah, lo konsep ke aljabar. Atau bisa jadi ketika Yogi nanti udah mulai masuk, dia udah jelasin tentang kalkulus dipakai di kimia sama kalkulus dipakai di sains. Walaupun dia mungkin teranginnya kalkulus ini kesini, tapi lu nggak bingung karena lu tahu kalkulus itu ada di bagian math kan. Ketika Yogi pakai contohnya adalah ngukur reaksi enzim, lu bisa masukin kimia. Jadi ini kayak apa ya? Kayak buku panduan lu, buku panduan. Walaupun tutornya beda-beda, ngasihnya juga beda, dan pelatihnya juga beda-beda, tapi lu udah punya ini konsep di kepala lu kayak tetap. Tapi gua akan masukin itu di mana-mana. Dan Excel-nya kalau bisa sih di copy ke Dropbox. Udah punya Dropbox? Oke. Di sini kayaknya kita nyuruh install macam-macam. Dropbox. Nanti kalau udah internet udah connect, dropbox.com. Kayak gue nih. Lu punya Dropbox di sini. Nah, Dropbox gue tuh jadi Dropbox tuh kayak folder yang ada di laptop lu. Lu nyimpen di situ akan ke backup kalau masih internet. Kalau komputer lu pakai internet, jadi komputer lu crash, komputer lu kena virus, dicolong, enggak sih gitu enggak. Data lu tetap situ. Ketika lu beli komputer baru atau install baru, tinggal Dropbox-nya akan download lagi. Install nggak usah repot, install ulang. Dan file-file Excel kan ini penting kan. Lu taruh di Dropbox aja. Gratis kok, selama nggak lebih 5 GB. Ya jelas kalau lu lagi film atau game itu ya masih pantai aja. Oke, sekarang karena udah target hari ini sebetulnya lu udah selesai bikin Excel, tinggal isi aja kan, isinya nggak usah sekarang bikin lama. Oke, gampang. Berikutnya yang gue mau sampaikan adalah di sini